to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. 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 Walking, jumping, shaking of the Lord. Yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan di saat ini yang kuundang semua bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik dipersilakan berdiri, kita puji Tuhan. Lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan ada panggilan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Puji nama Tuhan, adik-adik dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih tetap berdiri, kita masih tetap semangat. Kita akan puji Tuhan satu kali lagu yang berjudul Aku Istimewa bukan karena katamu. Adik-adik masih dipersilakan berdiri, kita akan puji Tuhan sekali lagi lagu ini. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kekuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan
adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum orang akan mau berdoa buka, engkau persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan berdoa buka yang akan dibawakan oleh Enci Emi. Mari adik-adik kita puji Tuhan. Lagu yang berjudul Mari Masuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di hari ini. Kami menerima setiap berkat-berkat kebaikan Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup, bahkan perlindungan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami datang lewat ibadah sekolah minggu. Kami sudah menaikkan puji-pujian syukur kami kepadamu. Biarlah itu berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapa mengawali ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Immanuel Bahu. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan berkenan, dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dari hari lepas hari kita sering melakukan, bahkan bukan sering tetapi kita selalu melakukan dosa terhadap Tuhan, baik dalam kehidupan kita di keluarga ataupun ketika kita bersama-sama dengan teman kita. Kita seringkali menyakiti hati teman kita, atau dalam kehidupan keluarga kita menyakiti hati kakak, atau kalau kita punya adik, kita menyakiti hati adik kita, bahkan mama dan papa kita. Terlebih kita menyakiti hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun kadang-kadang walaupun kita masih kecil, kita memberontak akan kehidupan kita. Untuk itu kita akan mengaku, kita akan berdoa, doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Enci Mercy. Namun sebelumnya itu kita akan memuji Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik dipersilakan duduk kembali dan doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Enci Mercy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kami yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Lewat pikiran kami, tutur kata kami Bapa, bahkan tindakan kami Tuhan yang melawan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, Engkau hapus akan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah ya Bapa yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berdoa pengakuan dosa kepada Tuhan. Kita sudah mengaku setiap salah dan dosa kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan mengampuni kita semua. Kita memuji Tuhan, itulah dosamu. Adik-adik yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mengaku dosa kita, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Hizki Karwur. Untuk itu kita akan memuji Tuhan, pertama kali baca firman Tuhan, karena lagu ini pakai gerakan kembali. Engku persilakan berdiri. Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya Engku Kiki yang akan membawakan cerita pada saat ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua saat ini Tuhan, sehingga di saat ini kami boleh berkumpul untuk menyaksikan siaran YouTube streaming ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan hikmat-Mu kepada kami semua, agar kami bisa mengerti dan tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Alkitab. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 34. Jadi pembacaan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang dua rasul Kristus yang keberaniannya tidak perlu diragukan lagi, yaitu Rasul Paulus dan Silas. Mereka pergi berkelana untuk memberitakan firman Tuhan ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Filipi. Di situ mereka bertemu dengan seorang wanita yang menjadi seorang penenung atau dukun. Wanita ini sering dipakai oleh para pejabat di daerah situ untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, pada suatu ketika Rasul Paulus mengusir roh jahat yang ada di wanita ini, sehingga kemampuan penenungnya atau kemampuan dukunnya itu hilang. Hal ini membuat para pejabat yang memakai kemampuan dari wanita ini menjadi sangat marah. Mereka memfitnah Rasul Paulus dan Silas, dan kemudian mereka menangkap Rasul Paulus dan Silas. Ketika Rasul Paulus ditangkap, Silas, mereka dihadapkan kepada pembesar-pembesar di daerah tersebut. Dan mereka dihukum, disiksa. Mereka disiksa sedemikian beratnya, sehingga mereka menderita banyak penderitaan yang menyakitkan. Tapi hal itu tidak membuat Rasul Paulus dan Silas berkecil hati. Mereka tidak pernah takut untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka terus berjanji akan memberitakan firman Tuhan. Setelah selesai mereka disiksa, mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi dalam penjara? Mereka tidak bersedih, mereka tidak menyesal, dan mereka tidak takut karena mereka telah memberitakan firman Tuhan. Yang terjadi adalah mereka malah memuji dan memuliakan nama Tuhan selagi di dalam penjara. Mereka menyanyi dan mereka berdoa bertepuk tangan sepanjang malam. Sehingga para tahanan lainnya sempat heran, kenapa orang-orang ini disiksa sedemikian rupa? Mereka di penjara, tapi kenapa ada sukacita di dalam hati mereka? Para tahanan lain sempat heran dengan apa yang diperbuat oleh Paulus dan Silas. Pada tengah malam ketika mereka masih memuji memuliakan Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar. Gempa ini membuat gedung penjara hampir-hampir rubuh.
Gempa ini membuat pintu-pintu penjara terbuka. Membuat pasung-pasung, borgol-borgol yang melekat kepada para tahanan itu semua terbuka. Ketika kepala penjara melihat hal ini, kepala penjara jadi sangat bingung. Apa yang membuat penjara-penjara ini menjadi terbuka? Gempa ini sangat dahsyat. Kepala penjara langsung berpikir, pasti para tahanan ini telah melarikan diri. Dan berakhirlah riwayat saya sebagai kepala penjara. Dan kepala penjara ini lalu berniat untuk melakukan bunuh diri. Tetapi sebelum kepala penjara ini melaksanakan niatnya, tiba-tiba Paulus berkata, "Tunggu. Lihatlah, tidak ada satupun dari kami para tahanan yang melarikan diri. Kami semua masih ada di sini. Kami tidak pergi kemana-mana." Melihat itu, kepala penjara menjadi sangat takut. Dia berkata, "Kenapa kalian semua tidak lari? Kenapa kalian semua masih berada di sini?" Lalu Paulus berkata, "Tentu saja kami masih berada di sini." Kepala penjara yang semakin takjub dengan Paulus, dia lalu mengundang mereka untuk pergi ke rumahnya dan membasuh diri mereka. "Mari, datang ke rumah saya, bersihkan diri kalian, dan saya akan menjamu diri kalian dengan makanan." Lalu Paulus dan Silas dijamu oleh kepala penjara. Ketika mereka berada di rumah kepala penjara juga, Paulus lalu memberitakan juga firman Tuhan. Sehingga yang terjadi selanjutnya adalah kepala penjara itu bersama seisi rumahnya, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, dan mereka meminta diri mereka untuk dibaptis oleh Paulus. Dari cerita tentang Paulus dan Silas ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Paulus dan Silas ini tidak pernah takut ketika mereka harus memberitakan Injil. Mereka masuk di daerah yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka tetap yakin, mereka tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu dan mereka percaya, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan mengirimkan gempa, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah Paulus dan Silas berhasil menemukan jiwa-jiwa orang yang tersesat, dan mereka menyelamatkan kepala penjara bersama seisi rumahnya menjadi pengikut Kristus. Kadang orang merasa malu ketika orang ingin memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman orang. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika orang tidak bisa berkata apa-apa, orang berdoa, orang yakin apapun yang akan orang katakan, yang penting orang berani. Semua itu akan ditaruhkan Tuhan di dalam mulut kita semua. Yang penting yakin dan berani memberitakan firman Tuhan. Demikian cerita engkau pada saat ini. Ayat hafalan kita pada saat ini terdapat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jadi ayat hafalan kita sekali lagi akan aku bacakan. Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
kita sudah disegarkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memuji nama Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan lewat kita membaca Alkitab. Dan di saat ini kita akan memberikan, melengkapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang nantinya persembahan akan dikumpul oleh Engku dan Enci di kolomnya adik-adik masing-masing. Untuk itu kita akan memuji Tuhan. Pujian persembahan jatuh dari tanganku. Jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan lagu ini. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau akan menyampaikan guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kita yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, mulai dari tanggal 21 sampai 24 September. Yang pertama ada Stelovi J. Tinangun tanggal 21 September di kolom 4. Ada Enci Selfie Tapedune tanggal 21 September kolom 25. Ada Enci Selfie Lumi tanggal 22 September kolom 9. Dan ada Enci Sheni Papendang tanggal 24 September kolom 18. Engku dan Enci Mercy dan Enci Emi, bahkan adik-adik yang ada di rumah, menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk teman dan Enci. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dari kehidupan teman, bahkan Enci yang berhari ulang tahun. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa tutup yang akan kembali dibawakan oleh Engku Heski Karwur. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan, Tuhan dengar doaku. Sederhana, ku belum tahu berdoa
biasa saja, doaku sederhana. Saat ini kita akan berdoa syukur sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh mendengarkan firman dan cerita yang berasal daripadamu Tuhan. Kami boleh tahu cerita tentang Paulus dan Silas yang tidak takut memberitakan firman-Mu meskipun mereka harus dipenjara. Tuhan, sertai kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar supaya kami bisa menjadi seperti Paulus dan Silas yang tidak pernah mundur dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa buat tim kami yang ada, yang boleh mendukung sehingga ibadah streaming pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Tanpa adanya kerjasama dari mereka, Tuhan, tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan juga kami percaya Engkau terus ada bersama kami dalam sepanjang ibadah ini. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa buat seluruh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, yang boleh berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang boleh memberikan mereka umur yang baru. Engkau boleh menyertai setiap langkah kaki mereka Tuhan. Kiranya Engkau akan terus memberkati dan menyertai mereka senantiasa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur karena tanpa Engkau semuanya ini tidak akan mungkin terjadi. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kepadamu yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Engkau jemput semua berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu yang berjudul Kamu Adalah Murid-Muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tinggallah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, tinggallah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdua banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdua banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah ibadah kita, sampai jumpa di minggu depan.